أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anakku, kita langsung saja menyampaikan tentang sebuah kisah, yaitu ini adalah kisah tentang bapak dari kita semua, bapak dari seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Anak-anak sekalian, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, kita akan menceritakan tentang kisah, yaitu para nabi, ya, Qisatul Anbiya. Nabi Adam alaihi salam adalah satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri, ya. Jadi sebelum itu tidak ada, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Hawa pun pada saat itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita akan bisa memahami tentang kisah Nabi Adam alaihi salam ini kalau anak-anak hafalan Al-Qur'annya sudah sampai juz 1, ya. Ini ada di surat Al-Baqarah, ya, dimulai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-38. Itu adalah kisah yang sering disampaikan oleh para asatidz di dalam membahas tentang penciptaan manusia ini, ya. Yaitu ayat yang ke-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu ketika, dan ingatlah ketika Allah, ya, mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah akan menciptakan di bumi itu adalah khalifah. Kemudian apa yang dikatakan malaikat saat itu di langit? Kemudian malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Mereka berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan suatu makhluk yang akan menciptakan kerusakan di bumi dan juga suka untuk, yaitu menumpahkan darah? Kemudian Allah Subhanahu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami, yaitu para malaikat, itu selalu menyembah kepada engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Anak-anak sekalian, kenapa kok malaikat kemudian bisa menyampaikan bahwasanya apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, ini seolah-olah malaikat tahu, ya, nanti Adam itu akan berbuat seperti itu, ya. Seperti kita ketahui sekarang ini, ya, manusia itu yang membuat kerusakan, saling membunuh gitu. Nah, kok malaikat bisa tahu nih, ya? Nah, ini anak-anak sekalian, para mufassirin, ya, termasuk, ya, Imam Mujahid yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan bahwa 1000 tahun sebelum diturunkan atau diciptakannya Nabi Adam itu sebenarnya sudah ada makhluk di bumi, ya, yaitu Banul Jan diantaranya, ya, kemudian Izajil, ya, Banul Ban, gitu, ya. Jadi ini adalah seperti keturunan dari jin yang diciptakan dari api. Di antara mereka itu ada yang kemudian terbang, ada yang kemudian dia berkaki 2, ada yang berkaki 4, ya, ada yang di darat, di laut, dan sebagainya. Dan dia itu, ya, anak-anak sekalian, menurut mufassirin, sebelum makhluk Nabi Adam itu diciptakan, ya,
golongan dari Banu Jan ini bisa naik ke atas langit, ya, bisa kemudian dibukakan pintu langit oleh para malaikat, ya, kemudian bisa mencuri kabar dan sebagainya gitu ya. Itu makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, kemudian di sini Allah ingin menciptakan khalifah, yaitu pemimpin, anak-anak sekalian ya. Jadi kita itu manusia itu sebenarnya adalah pemimpin, ya. Dan dimanapun kita, anak-anak, makanya manusia ini meskipun badannya kecil, ya toh, itu dimanapun ada manusia, makhluk yang lain itu akan kalah, akan menyingkir. Ya kita lihat yang kelihatan saja, ya, gajah sebesar itu. Kita ada manusia di situ, ya mesti gajah itu akan menyingkir, bahkan bisa dijinakkan, ya bisa untuk sirkus dan sebagainya. Itulah yang kemudian Allah berikan keistimewaan kepada manusia ini sebagai khalifah, ya. Begitu juga yang lain, anak-anak, tentang jin, ya, setan, itu sebenarnya kalau mencium bau manusia, ya, itu sebenarnya dia takut. Jadi jangan malah kita ini yang kemudian takut, ya, dari jin dan manusia, dari jin dan setan, anak. Nah, anak-anak sekalian, kemudian di situ Allah berfirman lanjutannya ayat ke-31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam itu asma'a kullaha, semua nama. Kita cukupkan sampai sini dulu, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Waktu itu Allah kemudian menyampaikan, ya, kepada yaitu Adam tentang nama-nama yang ada semuanya, ya, nama benda-benda yang di langit, di bumi, nama-nama jin, nama-nama setan dan sebagainya. Pada saat itu kemudian Adam itu bisa menyebutkan. Inilah keistimewaannya Allah berikan kepada manusia, ya, apalagi jadi tidak ada makhluk lain yang kemudian diberi kelebihan ini, ya. Makanya sebenarnya disampaikan oleh para mufassirin itu sampai semua bahasa, ya, yang dipakai benda-benda, ya, yang ada, ini meja, ini kayu dan sebagainya, itu diajarkan. Makanya sebenarnya manusia itu punya kecerdasan yang luar biasa. Apalagi hanya menghafalkan Al-Qur'an 30 juz itu kalau niat, ya, kalau mau itu ya sebenarnya bisa banget gitu ya. Nah, jadi di Indonesia saja itu kan ada 13.000 pulau, ada 6.000 bahasa gitu ya, yang ada di Indonesia saja, belum bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah, itu Adam itu tahu semuanya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kemudian Nabi Adam diminta untuk menyebutkan semua nama-nama itu bisa disebutkan semuanya, ya, dan makhluk yang lain tidak bisa untuk menyebutkan. Anak-anak sekalian, dari kisah Nabi Adam ini kita dapat pelajaran bahwasanya sebenarnya kita ini diciptakan di bumi itu adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ya. Jadi pemimpin itu tidak merusak tetapi kemudian memelihara. Itulah yang seharusnya kita lakukan dimanapun, dan tidak perlu takut dengan jin, setan dan sebagainya, anak-anak, ya. Putri yang dekat dengan makam misalnya, ya tidak perlu takut dengan jin dan setan karena kita adalah pemimpin. Ini saja untuk sementara di pertemuan kita yang singkat ini. Untuk anak-anak yang menyimak, silakan tinggalkan komentar sebagai absen, ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.